Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Alfarizi dengan NPM 224120032 dari kelas akuntansi 22A. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai isu kepemilikan konsolidasi dalam konteks akuntansi keuangan lanjutan. Konsolidasi adalah proses menggabungkan laporan keuangan beberapa entitas yang terkait secara finansial menjadi satu laporan keuangan yang mencerminkan keuangan keseluruhan dari entitas induk dan anak perusahaan yang dikonsolidasikan. Dalam konteks konsolidasi, isu kepemilikan menjadi sangat penting. Isu-isu tersebut, yang pertama, kontrol entitas. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah apakah entitas induk memiliki kontrol terhadap anak perusahaannya? Kontrol biasanya diukur dengan memiliki lebih dari 50% saham atau kemampuan untuk mengatur kebijakan operasional utama dari anak perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu penilaian kepemilikan. Ketika entitas induk memiliki kepemilikan dalam anak perusahaan, nilai kepemilikan tersebut harus dinilai. Hal ini melibatkan penilaian saham atau aset lain yang dimiliki oleh anak perusahaan. Penilaian yang penting dari kepemilikan ini sangat penting untuk memastikan konsolidasi yang akurat. Yang ketiga yaitu akuntansi atas investasi non-kontrol. Dalam beberapa situasi, entitas induk mungkin memiliki kepemilikan di bawah 50% dalam satu entitas, tetapi masih memiliki pengaruh yang signifikan. Dalam hal ini, akuntansi untuk investasi non-kontrol diterapkan, yang mengharuskan penggunaan metode ekuitas atau metode nilai wajar untuk merefleksikan pengaruh tersebut dalam laporan keuangan. Yang keempat yaitu kepentingan minoritas. Ketika entitas induk mengonsolidasi anak perusahaan, kepentingan minoritas harus diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Ini berarti bagian dari laba atau rugi dan ekuitas yang tidak dimiliki oleh entitas induk harus dialokasikan kepada pemegang saham minoritas. Yang kelima yaitu transaksi antar entitas yang terkait. Dalam kasus di mana entitas induk memiliki transaksi dengan anak perusahaannya atau entitas terkait lainnya, penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut diakui dan dilaporkan secara cepat atau tepat dalam laporan keuangan konsolidasi. Hal ini untuk menghindari adanya transfer harga atau keuntungan yang tidak adil antara entitas yang terkait. Dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, isu kepemilikan konsolidasi diimplementasikan melalui pemahaman dan aplikasi standar akuntansi seperti Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang mengatur konsolidasi entitas, penilaian aset dan kewajiban anak perusahaan dalam proses konsolidasi, penggunaan metode konsolidasi yang sesuai dengan situasi keuangan dan hukum yang berlaku, pengakuan dan pengungkapan yang tepat terkait dengan investasi non-kontrol dan kepentingan minoritas. Selanjutnya yaitu penanganan transaksi antara entitas yang terkait dalam laporan keuangan konsolidasi. Kesimpulannya, isu kepemilikan konsolidasi adalah bagian integral dalam studi akuntansi keuangan lanjutan. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip konsolidasi dengan benar adalah penting untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan relevan bagi pengguna informasi keuangan. Dengan memahami isu-isu tersebut, praktisi akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang memenuhi standar, yang berlaku, dan memberikan gambaran yang jelas tentang keuangan keseluruhan dari entitas induk dan anak perusahaannya. Saya rasa sekian video materi mengenai isu kepemilikan konsolidasi dalam konteks akuntansi keuangan lanjutan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.